Sebelum ditempel lakban merah ini, poster film Sembilan Naga sempat dilarang beredar oleh Lembaga Sensor Film Indonesia. Tagline poster yang berbunyi manusia terbaik di Indonesia adalah seorang penjahat serta pusar aktor Fauzi Baadillah dinilai pihak LSF akan memancing penyesatan makna. Rudi Sudjarwo, sutradara film Sembilan Naga ini, sama sekali tak menduga bahwa poster film ini akan menuai kontroversi di pihak LSF. Setelah kemarin Rudi dan Titi Said, Ketua Lembaga Sensor Film Indonesia, Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Ghospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Nah, Mirsa, jangan sampai Anda lewatkan kuis SMS Ghospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya, jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah langsung ke nomor 6288. Nah, pemirsa, bersama Ghospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. poster film layar lebar Sembilan Naga arahan sutradara Rudi Sudjarwo yang dibintangi Fauzi Baadillah dicekal Lembaga Sensor Film. Gosip seputar pernikahan Taufik Hidayat dan Armidianti Gumelar yang rencananya akan digelar bulan Januari 2006 semakin santer. Kasus piutang Ponco Buwono dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Polres Jakarta Utara. Acara Natal bersama SCTI bertabur bintang. Rey Sahetapi menjawab tentang gosip kehamilan Giska. Pemirsa, kalau film layar lebar remaja itu dicekal oleh Lembaga Sensor Film Indonesia, seperti itu hal yang biasa. Kita sudah pernah mendengar sebelumnya. Tapi kalau poster sebuah film layar lebar remaja dicekal oleh LSF, nah itu baru gosip baru. Jadi begini pemirsa ceritanya, ada sebuah poster untuk film arahan sutradara Rudi Sudjarwo yang berjudul Sembilan Naga. Nah, di poster itu tampaklah Fauzi Baadillah berpose telanjang dada. Nah, apakah karena telanjang dadanya Fauzi inilah yang membuat film tersebut ingin diprotes atau ingin disensor dulu oleh LSF sebelum film tersebut tayang? Pemirsa, mari kita saksikan berita selengkapnya tentunya hanya di Ghospot. Sebelum ditempel lakban merah ini, poster film Sembilan Naga sempat dilarang beredar oleh Lembaga Sensor Film Indonesia. Tagline poster yang berbunyi manusia terbaik di Indonesia adalah seorang penjahat serta pusar aktor Fauzi Baadillah dinilai pihak LSF akan memancing penyesatan makna. Rudi Sudjarwo, sutradara film Sembilan Naga ini, sama sekali tak menduga bahwa poster film ini akan menuai kontroversi di pihak LSF. Setelah kemarin Rudi dan Titi Said, Ketua Lembaga Sensor Film Indonesia, saling berembuk. Alhasil tercapai kompromi. Rudi memilih untuk menutup tulisan dan gambar dengan lakban merah. Yang ditulis di poster adalah manusia terbaik di Indonesia adalah seorang penjahat. Ini kan mengandung kontroversi. Itu satu kalimat yang bombastis, kita tidak mencekal, kita minta direvisi. Dan itu gampang sekali. Ditutup aja itu kalimat sudah selesai. Baru tadi ibu saya telepon saya dan kita komunikasi secara seperti anak dan ibu ya. Baru tadi jam 5. Sebelumnya enggak, karena ya prosedur biasa. Kita bikin film, kita masuk. Karena nggak ada reason, nggak ada alasan untuk saya untuk ini. Karena saya pikir ya boleh. Ya karena emang banyak yang boleh kok. LSF adalah bagian dari pemerintah dan itu ada hukumnya mereka, ada peraturannya, kita ikutin. Makanya kita lakban. Tapi menurut aku resiko pelakbanan ini juga harus dikasih tahu ke masyarakat. Resikonya bahwa keinginan tawan penonton dan masyarakat terhadap film ini pasti akan berkurang. Film Sembilan Naga yang dibintangi Fauzi Baadillah ini rencananya baru akan diputar pada tanggal 12 Januari tahun depan. Sebagai media promosi, poster ini sangat membantu dalam membangun animo penonton. Kontradiksi antara manusia terbaik di Indonesia dengan penjahat dianggap pihak LSF bisa mengakibatkan salah tafsir. Kalau ada orang bertanya, siapakah yang dituju? Orang terbaik di Indonesia, siapakah dia? Kita kan pikirannya, kalau orang terbaik, ya Mbak. Dan benar juga, ada benarnya juga bahwa ya tapi kan poster sendiri, film kan lain.
Benar, itu ada benernya juga. Tapi film ini, poster juga nggak boleh dipisahkan terhadap film ini juga menurut saya. Dan gue yakin kalau Rudy yang bikin banyak yang tertarik, nggak harus gue yang main juga, gue yakin kalau dia yang bikin film banyak yang tertarik, jadi sampai luar negeri filmnya nyampe. Meski Rudy telah sepakat untuk merevisi poster ini, sutradara bertalenta ini merasa hasil karyanya diperlakukan tidak adil. Yang paling parah tuh sebenarnya justru didiemin. Misalnya apa? Sesuatu yang nggak terkontrol sehari-hari kita bangunin, kita lihat, kita baca, kita lihat apa? Ya itu, media cetak dan TV yang tiap hari tinggal kita cepet doang. Itu didiemin. Lah ini orang mesti bayar dulu nontonnya loh. Ada batas umurnya lagi. Rudy merasa keberatan karena mungkin kreativitasnya sebagai seniman sedikit dibatasi oleh LSF. Namun lembaga sensor film punya rambu-rambu sendiri, meskipun pemuatan pusar yang bisa jadi dianggap tabu hingga kini belum ada landasan hukumnya. Dari persoalan ini setidaknya bisa ditarik benang merah bahwa sebuah karya seni membutuhkan pikiran terbuka untuk menilainya. Aku pengennya film ini menjadi interpretasi terbuka dan orang merasakan jawabannya dan mereka terjawab udah. Oh ini ya. Karena gue jamin ya, ini salah satu film terbaik saya dan teman-teman. Kreativitas berasal dari kebebasan berekspresi. Pemirsa, awak Goswot mendengar sebuah gosip. Nah, gosip tersebut mengatakan bahwa Taufik Hidayat dan Ami Gumelar akan segera melangsungkan pernikahan mereka tepatnya di bulan Januari 2006. Begitu mendengar kabar ini, awak Goswot pun langsung berpencar ke segala penjuru untuk mencari tahu kebenaran dari berita tersebut. Nah, salah satu tempat yang dikunjungi oleh awak maaf pemirsa, maksud saya salah satu tempat yang dikunjungi oleh awak Goswot adalah kantor urusan agama di Tanah Abang. Nah, menurut kepala urusan kantor agama tersebut, mereka mengatakan bahwa Taufik dan Ami akan numpang nikah di salah satu lokasi yang berada di Jakarta Pusat. Kira-kira di mana pemirsa dan apakah Taufik maupun Ami mau membeberkan rencana pernikahan mereka kali ini? Kita cari tahu bersama pemirsa, mari kita saksikan Goswot. Tanggal 18 November lalu adalah pilihan Taufik Hidayat dan Armi Dianti Gumelar untuk saling menyematkan cincin tunangan di jari manis mereka. Biasanya dalam hitungan beberapa bulan ke depan, acara akad nikah plus resepsi akan digelar. Ayah Ami, Agung Gumelar pun pernah berucap bahwa bulan Februari 2006 adalah bulan pernikahan Taufik dan Ami. Baru-baru ini berhembus kabar lain bahwa Januari 2006 adalah bulan pernikahan sesungguhnya dari pasangan pebulu tangkis dan anak sulung ketua KONI pusat itu. Segera saja awak Goswot meminta wawancara dengan Taufik dan Ami. Namun Taufik menolaknya lewat SMS. Sedangkan Ami lebih memasrahkan kepada pacarnya. Penelusuran Goswot sampai pada kantor urusan agama Tanah Abang. Menurut kabar, Taufik dan Ami telah mengajukan surat numpang nikah ke KUA tersebut. Ami sebenarnya tinggal di daerah Panglima Polim Kebayoran Baru tempat seharusnya mereka menikah. Sedangkan rumah Taufik sesungguhnya ada di Bandung Selatan. Untuk mendapat keterangan akurat tentang surat numpang nikah yang dirujukan KUA Kebayoran Baru ke Tanah Abang, Goswot mewawancarai kepala KUA Tanah Abang. Nah, pernikahan Taufik Hidayat ya dengan Mbak siapa? Ami Gumelar. Rencana nikahnya di wilayah Kecamatan Tanah Abang. Jadi artinya ya, saya sendiri belum tahu pasti kapan pelaksanaan nikahnya itu karena berkas pun belum ada yang masuk. Begitu mendapatkan sedikit titik terang, kami kembali berusaha mendapat pengakuan dari Ami. Lagi-lagi Ami enggan bicara sebelum Taufik angkat bicara. Begitu yang dijelaskannya kepada awak Goswot melalui SMS. Tidak kenal putus asa, awak Goswot kemudian mencoba mendatangi Taufik saat ia sedang berlatih di kompleks Pelatnas Cipayung. Di sana pun kami pulang dengan tangan hampa karena Taufik memilih menghindar agar bisa beristirahat di kamarnya. Sikap tertutup Taufik itu sungguh penuh tanda tanya. Padahal beberapa waktu lalu ia dan Ami dengan senang hati menjawab berbagai pertanyaan dari awak Goswot. Saya setiap melakukan apa-apa dan menjalankan sesuatu pasti punya target. Untuk memuaskan rasa ingin tahu, awak Goswot akhirnya bertanya pada Agung Gumelar tentang kebenaran gosip tersebut.
Yang bilang Januari siapa? Sebagai orang tua saya tentunya harus mendukung, memberikan support ya. Jadi entah kapannya saya belum saya sampaikan sekarang ya. Saya tidak bisa mendahului Tuhan. Ya. Tapi rencana itu ada. Semoga saya juga sama dia